Sebuah gudang yang diduga digunakan sebagai tempat penyimpanan BBM ilegal terbakar di Kota Medan, Sumatera Utara. Presiden Prabowo Subianto akan memberikan hak pilihnya dalam Pilkada Serentak 2024 di TPS 08 Desa Bojongkoneng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dalam KTT Iklim COP29 di Baku, Azerbaijan, pemerintah Indonesia mempromosikan perdagangan karbon untuk merespon perubahan iklim. Anda masih di Anyus Pagi bersama saya Bayu Pradana, dan demikian tadi adalah berita pilihan dalam Anyus Pagi hari ini. Dan kita akan berangkat menuju informasi berikutnya. Sebuah gudang yang diduga digunakan sebagai tempat penyimpanan BBM ilegal terbakar di kawasan Aloha, Martubung, Kota Medan, Sumatera Utara. Seorang petugas keamanan terluka dan dibawa ke rumah sakit. Kebakaran melanda sebuah gudang yang digunakan sebagai tempat penyimpanan BBM di kawasan Aloha Martubung, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan. Kobaran api dengan cepat menghanguskan hampir 80% bangunan beserta isinya, seperti mobil bak terbuka hingga drum berukuran besar. Bahkan warga sekitar sempat mendengar 3 kali suara ledakan. Seorang pekerja dilaporkan terkena luka bakar. Menurut warga, kebakaran terjadi saat satu unit truk tangki menurunkan BBM di gudang tersebut. Diduga tersulut api rokok milik salah satu penjaga gudang. Sementara sopir truk tangki kabur dan menabrak palang kereta api yang berada di kawasan tersebut. Sekitar jam 3, ada orang teriak, kereta api besar. Yang terbakar apa nih Pak? Yang terbakar apa? Gudang ya? Gudang. Kalau dari informasi yang kita tahu dari masyarakat, penyebab kebakarannya apa Pak? Sampai saat ini belum ada informasinya. Ada korban Pak? Korban tadi katanya ada 1 orang yang terbakar. Api berhasil dipadamkan 2 jam kemudian setelah 7 unit mobil pemadam kebakaran dari Pemko Medan diturunkan ke lokasi. Sementara kasus kebakaran ditangani oleh pihak kepolisian. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Seorang kepala desa di Majene, Sulawesi Barat membunuh seorang warganya hingga tewas. Aksi pelaku ini didasari sebagai aksi membela diri ketika korban masuk ke dalam rumah dan mengancamnya. Perselisihan antara kepala desa dengan warganya berakhir tragis. Seorang warga berinisial SN yang sering berselisih paham dengan kepala desa akhirnya meninggal. Diduga pembunuhan ini dipicu permasalahan lama antara korban dan pelaku. Korban mendatangi rumah kepala desa dan berteriak hingga mengancam pada beberapa hari lalu. Pada saat kejadian, pelaku yang mematikan lampu rumahnya untuk sholat, korban tiba-tiba masuk dan kembali mengancam akan membunuhnya. Sontak, pelaku mengambil parang dan langsung menganiaya korban. Korban ini masuk ke rumah, pelaku sempat mengambil parang di bawah meja kerja. Ketika korban masuk rumah, mengancam, pelaku melakukan penebasan sehingga korban meninggal di tempat. Terkapar ya. Sekarang pelakunya di mana? Pelaku sedang kami amankan sambil menunggu olah TKP. Nanti untuk proses selanjutnya kita laksanakan sesuai prosedur. Usai kejadian, polisi langsung mengolah tempat kejadian perkara dan mengevakuasi korban ke rumah sakit. Setelah kejadian, pelaku pun langsung menyerahkan diri. Kini, petugas masih memeriksa intensif pelaku. Dari Majene, Sulawesi Barat, Ali Mukhtar, iNews melaporkan. Polisi sergap sindikat kurir narkoba jaringan internasional di sebuah hotel di Pekanbaru Riau. Dari tangan kedua pelaku, petugas temukan barang bukti 30 kg sabu. Polisi menangkap 2 kurir narkoba jaringan internasional di sebuah hotel di Pekanbaru Riau. Kedua pelaku yang diburu ini tak berkutik saat ditangkap.
Kedua pelaku dibawa ke parkiran hotel untuk mencari barang bukti yang disimpan di dalam mobil. Dari dalam mobil pelaku, polisi temukan 30 bungkus plastik sabu seberat 30 kg yang disimpan di bagasi. Polisi terpaksa menembak salah satu kurir karena mencoba kabur saat di parkiran hotel. Saya sampaikan kepada bandar-bandar dimanapun, jangan coba-coba lagi mengedarkan di profesi. Kami akan sangat tegas, setegas-tegas melakukan penindakan. Sangat tegas dan setegas-tegasnya. Kedua pelaku beserta barang bukti narkoba diamankan di Mapolda Riau guna dilakukan pengembangan untuk mengejar para bandar-bandar lainnya. Kedua tersangka dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman mati atau kurungan penjara selama 20 tahun. Dari Pekanbaru, Riau, Indra Yose Rizal, iNews melaporkan. Sebuah bunker penyimpanan sabu seberat 1 kg dan uang ratusan juta rupiah ditemukan oleh polisi di Jalan Kunti, Semampir, Surabaya. Tidak hanya menemukan bunker penyimpanan sabu, polisi juga berhasil menangkap bandar pengedar sabu. Dalam penggerebekan kampung narkoba di Jalan Kunti Semampir, Surabaya, polisi menemukan sebuah bunker yang digunakan sebagai lokasi menyimpan sabu seberat 1 kg. Sayangnya, pemilik rumah yang dijadikan bunker tersebut yaitu MS dan RS telah melarikan diri. Dalam penggerebekan, polisi berhasil membekuk pengedar dan juga bandar narkoba. Kami merilis bandar Mataplek, seorang residif tahun 2017, yang bersangkutan adalah bandar di daerah Kuntir Semampir. Jadi yang bersangkutan ini merupakan supplier di daerah Kunti Semampir. Perlu rekan-rekan ketahui, sekaligus kami juga menjawab pertanyaan netizen, jangan cuma pemakai saja yang diamankan. Nah, hari ini kita jawab, bandar juga kita tangkap. Para tersangka dijerat pasal 114 dan pasal 112 Undang-Undang RI Nomor 35 tentang narkotika. Dengan ancaman seumur hidup atau minimal 5 hingga 20 tahun serta denda 1 miliar hingga 10 miliar rupiah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafei, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Dalam sidang putusan pra-peradilan Tom Lembong sebagai tersangka kasus korupsi impor gula, Hakim Tunggal PN Jakarta Selatan, Tumpanuli Marbun, menolak pra-peradilan Tom Lembong. Hakim pra-peradilan negeri Jakarta Selatan, Tumpanuli Marbun, menolak permohonan pra-peradilan yang diajukan Thomas Lembong. Atas putusan tersebut, penetapan tersangka dianggap sah dan Kejaksaan Agung dapat melanjutkan penyidikan terhadap Tom Lembong. Hakim menyatakan bahwa termohon dalam hal ini Kejaksaan Agung telah dapat membuktikan sehingga alasan permohonan pra-peradilan yang diajukan pemohon dalam hal ini pihak Tom Lembong patut ditolak. Namun pihak Tom Lembong masih dapat mengajukan bantahan, terlebih jika pihak pemohon merasa tidak melakukan hal yang menjadi sangkaan oleh Kejaksaan Agung. Tom Lembong yang menjabat sebagai Menteri Perdagangan dari 2015 hingga 2016 ditetapkan sebagai tersangka impor gula oleh Kejaksaan Agung yang diduga merugikan negara sebesar 400 miliar rupiah. Dalam provisi menolak tuntutan provisi yang diajukan oleh pemohon untuk seluruhnya. Tentang eksepsi, menolak eksepsi termohon untuk seluruhnya. Tentang pokok perkara, 1. Menolak permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. 2. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah ini. Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 26 November 2025 oleh kami tim Agung Sarjana Hukum Komisi sebagai hakim pra-peradilan pada pengadilan di Jakarta Selatan. Diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari yang menangkan juga oleh hakim tersebut dengan dibantu Wijan Esa Wanita Pengganti Wilayah di Jakarta Selatan dengan dihadiri oleh kuasa pemohon dan juga oleh kuasa.
Usai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Tumpanuli Marbun menolak pra-peradilan Tom Lembong sebagai tersangka kasus korupsi impor gula, sejumlah emak-emak kecewa dengan putusan sidang pra-peradilan terkait kasus hukum yang menjerat Tom Lembong. Kelompok mama ini tak kuasa menahan kekecewaannya terkait putusan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menolak gugatan pra-peradilan Tom Lembong sebagai tersangka kasus korupsi impor gula Selasa siang. Mereka sengaja datang mengikuti jalannya sidang pra-peradilan untuk memberikan dukungan kepada Tom Lembong. Nah, kita tunggu perlakuannya adil. Penjara kemana-mana yang harus siap juga. Penjara korupsi yang di penjara tuh. Jangan penjarakan Tommy Lembong. Dia kebersamaan gak ada salahnya. Di ruang sidang pun sempat memanas dengan teriakan kekecewaan kelompok mama ini. Mereka meyakini bahwa Tom Lembong tidak bersalah dan menginginkan keadilan ditegakkan. Sebelumnya, Kejagung menilai Tom Lembong melakukan tindak pidana korupsi karena memberikan persetujuan impor gula. Kejagung pun menyebut negara dirugikan senilai 400 miliar rupiah. Kami sebenarnya yakin sekali pra-peradilan yang diajukan ini pasti akan ditolak. Karena apa? Karena ya tadi itu, mekanisme tata cara sudah kita lampaui semuanya. Nah, terkait masalah pokok perkara, ya, nanti ayo kita buktikan sama-sama di persidangan. Yang pertama. Yang kedua, mungkin pada kesempatan ini kita sampaikan ya, seolah-olah kami ini kayak mengkriminalkan orang. Tapi tahapan-tahapan itu yang kita lakukan. Dan fakta-fakta itu diterangkan semuanya bukan oleh kita, tetapi oleh alat bukti yang ada. Ya, oleh alat buktinya aja. Nggak mungkinlah kami mengkriminalkan, kita ini sudah pada usia-usia tua seperti ini. Kita tahu selesai hidup ini akan kemana. Kita tahu sekali dan paham sekali.